belum mulai. Ya udah sekali. Ketika menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia, Bapak Habibie berjasa menegakkan kebebasan pers di Indonesia. Pada 2 Oktober 1998, rencana B.J. Habibie menggabungkan 4 bank pemerintah akhirnya berhasil direalisasikan oleh Roby Johan. Di saat inilah, Habibie membuka ruang demokrasi dengan membentuk Komisi Pemilihan Umum untuk menyiapkan pemilu. Ini adalah KPU pertama yang bertugas selama 2 tahun. Habibie pun mengajukan kebijakan yang menggemparkan publik, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat sebagian dilimpahkan ke pemerintah daerah. Otonomi daerah ditetapkan melalui TAP MPR nomor 15/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, B.J. Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp10.000, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Seiring dengan bergulirnya era reformasi 1999, Presiden Baharudin Yusuf Habibie menandatangani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang berpihak pada kebebasan pers. Pers di Indonesia pun seakan bangkit dari mati surinya, menjadi pilar keempat demokrasi yang mengawasi jalannya roda pemerintahan. Selain membuka keran kebebasan pers, B.J. Habibie merupakan presiden yang membuka jalan reformasi dengan membebaskan tahanan politik Orde Baru dan membuka kebebasan sipil politik. Kebebasan berpendapat dan kebebasan pers menjadi langkah terobosan B.J. Habibie untuk membongkar praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang banyak terjadi di masa Orde Baru. Kepada Tantri Abeng, Habibie menyampaikan jika dirinya menginginkan 4 bank plat merah, yakni Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi 1 bank. Saat itu kondisi 4 bank itu memang sedang di ujung tanduk karena dihantam krisis. Pada 2 Oktober 1998, rencana B.J. Habibie menggabungkan 4 bank pemerintah akhirnya berhasil direalisasikan oleh Roby Johan yang menjadi dirut pertama di bank hasil merger itu yang diberi nama Bank Mandiri. Di saat inilah, Habibie membuka ruang demokrasi dengan membentuk Komisi Pemilihan Umum untuk menyiapkan pemilu. Ini adalah KPU pertama yang bertugas selama 2 tahun, 1999-2001. Pembentukan partai pun jadi mudah. Dan partai tak lagi hanya 3, seperti masa Orde Baru. Saat inilah, sejumlah partai yang dikenal sekarang, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan yang sekarang menjadi Partai Keadilan Sejahtera, ikut pemilu dan bisa mengirimkan wakilnya ke DPR. Angin segar kebebasan berkumpul dan berpolitik muncul saat itu. Habibie pun mengajukan kebijakan yang menggemparkan publik, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Timor Timur, provinsi termuda saat itu, diperjuangkan susah payah di era pemerintahan Pak Harto. Pada masa kepemimpinan Habibie, akhirnya lepas dari NKRI dan menjadi negara terpisah yang berdaulat pada 30 Agustus 1999. Kondisi yang kacau balau pasca reformasi mendesak Habibie untuk segera memulihkan kestabilan negara. Sebagai seorang pemimpin yang demokratik, Habibie merubah sistem kekuasaan yang tadinya bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat sebagian dilimpahkan ke pemerintah daerah. Otonomi daerah ditetapkan melalui TAP MPR nomor 15/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, B.J. Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp10.000, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah,
perbaikan ekonomi, kebebasan pers, terbukanya demokrasi, kebebasan berpendapat, dan untuk berdirinya parpol baru, serta otonomi daerah adalah beberapa dari peninggalan Habibie yang menentukan masa depan bangsa ini. Tadi aku mimpi masuk ke zaman Pak Habibie tahu. Masa sih? Serius tadi nih di laptop aku tuh kayak ada video tentang Pak Habibie. Saya pakai sedot gitu. Aneh banget kamu, coba aneh banget. Serius. Kamu tau gak sih? Kayaknya masa kemarin tapi masuk ke zamannya B.J. Habibie. Masa sih? Kok bisa gitu? Kamu percaya gak? Enggak. Bisa-bisanya. Agustus 2000, Gus Dur mengumumkan perubahan susunan kabinet. Beberapa nama baru masuk dan beberapa kementerian digabungkan. Kabinet hasil reshuffle pertama ini pun tidak bertahan lama. Beberapa menteri mengundurkan diri, bahkan hingga 4 kali tercatat Gus Dur melakukan perubahan menteri pada kabinet. Pada 31 Desember 1999, Gus Dur menyempatkan diri melewatkan pergantian tahun di Jayapura. Pada kesempatan itu, Gus Dur berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua untuk mengembalikan nama Papua mengganti Irian Jaya yang diberikan pada pemerintahan Presiden Soeharto. Para pemimpin Papua mendukung penggantian nama tersebut karena nama Papua telah disebutkan dalam manifest yang dicetuskan Komite Nasional Papua yang menyatakan nama tanah kami menjadi Papua Barat dan nama bangsa kami menjadi Papua. Komunikasi politik Gus Dur dengan pendekatan baru yang humanis dan bermartabat telah berhasil mengubah komunikasi politik terhadap Papua. Presiden keempat, Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme Indonesia, dengan sikap keberpihakan, pendekatan kemanusiaan dan penegakan keadilannya yang humanis, membawa perubahan positif bagi Indonesia, terutama bagi masyarakat Papua. Kalau sudah memang politis, adu kuat, ya mari adu kuat. Kekuatan siapa yang menang? Saya jamin tidak akan ada tindak kekerasan dari pihak orang-orang yang masyarakat, termasuk para pendukung dia. Tidak akan ada tindak kekerasan. Karena itu saya minta juga pihak keamanan dan TNI untuk tidak menembak siapapun. Kalau ada orang, itu hak mereka. Dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Situasi negara dalam kondisi yang baik, aman, dan kondusif yang sangat kita cintai. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selesai. Peranan Indonesia di bidang internasional mulai diharapkan oleh banyak pihak. Sampai hari ini ada 11 permintaan resmi dari kepala-kepala negara untuk menengah-nengahi pertikaian mereka dengan negara-negara lain. Bahkan kumpulan-kumpulan negara pun banyak mengharapkan peranan Indonesia untuk meraihkan perbedaan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Gus Dur itu pendekatannya dari hati. Coba apa tidak terharu ketika suatu saat Gus Dur mengumumkan Presiden Republik Indonesia akan berakhir tahun di Papua karena ingin melihat matahari terbit yang pertama tahun 2001. Padahal Gus Dur nggak bisa lihat matahari. Tapi dia karena cinta pada Papua itu, pendekatan hati. Saya mau lihat matahari pertama terbit di Indonesia pada tahun ini, ya. Tanggal 31 berangkat, pagi dia sudah duduk nunggu matahari terbit. Dia nggak bisa lihat matahari. Tapi rakyat Papua tahu ini hati.
kedekatan hati. Bintang Kejora, bendera, oke? Kata Gus Dur, silakan pakai bintang Kejora tapi jangan lebih tinggi dari merah putih. Gus, Bapak Presiden, saya mau ngajak diskusi. Kita, kemerdekaan kita, ayo diskusi, kata Gus Dur. Soal kemerdekaan, ayo diskusi, saya ikut. Tetapi jangan deklarasi. Diajar diskusi, tidak dilarang diskusi merdeka oleh Gus Dur, kan diskusi. Tapi jangan deklarasi, mari diskusi gitu. Karena kamu bagian dari saya bagian dari kamu. (23 Juli 2001), Megawati Soekarnoputri resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang kelima. Megawati menggantikan Abdurrahman Wahid yang dimakzulkan oleh MPR karena mengeluarkan dekret presiden untuk pembubaran parlemen. Dia Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri atau Mbak Mega adalah presiden perempuan pertama sepanjang sejarah Republik Indonesia berdiri. Megawati pun seolah meneruskan jejak ayahnya, proklamator sekaligus presiden pertama Indonesia, Soekarno. Di awal pemerintahan Megawati Soekarnoputri, ekonomi Indonesia masih belum pulih benar dari krisis finansial yang melanda Asia Pasifik sejak tahun 1997. Meskipun tidak bisa dibilang istimewa, Megawati berhasil membawa ekonomi Indonesia bertumbuh dari 3,64% di 2001 menjadi sekitar 5% di masa akhir jabatannya pada tahun 2004. Sementara itu, kepercayaan investor khususnya asing terhadap kepemimpinan Megawati sebetulnya cukup baik. Hal ini tercermin dari pergerakan rupiah yang sempat menguat ke kisaran Rp8.100 per dolar Amerika Serikat di periode kepemimpinannya. Angka ini menjadi level keramat karena belum pernah tersentuh pada periode presiden setelah Megawati. Namun, kepemimpinan Mbak Mega juga mewariskan sejumlah kontroversi, khususnya terkait langkah privatisasi BUMN telekomunikasi Indosat kepada Singapura. Penjualan Indosat seharga 630 juta dolar Amerika Serikat atau setara 5,6 triliun rupiah dianggap sebagai kebijakan yang kurang tepat. Pada periode Megawati, Indonesia mengalami kemajuan yang cukup berarti dalam bidang politik. Salah satu prestasi itu adalah berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2002. Yang masih menjadi motor pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Selain itu, Megawati adalah presiden pertama yang menggelar pemilihan umum secara langsung pada tahun 2004. Megawati pun ikut ambil bagian pada pemilu presiden langsung edisi pertama negeri ini. Berpasangan dengan Hashim Muzadi, Mbak Mega harus mengakui kekalahan dari mantan menteri di kabinetnya, Susilo Bambang Yudhoyono, yang berpasangan dengan Yusuf Kala. Saat ini Megawati masih aktif berpolitik. Jabatan Ketua Umum PDI Perjuangan nampaknya masih akan tetap melekat kuat di bahunya. Sayalah yang membuat BMKG, BNPB bukan bermaksud untuk menyombongkan diri, BNN, KPK, masih banyak lagi dan lain. Megawati Soekarnoputri berharap tidak ada lagi korupsi yang terjadi di Indonesia. Dengan begitu, Komisi Pemberantasan Korupsi yang dianggapnya lembaga etok dapat dibubarkan. Megawati menegaskan bukan tidak setuju dengan keberadaan KPK. Megawati hanya berharap korupsi tak terjadi lagi di Indonesia sehingga KPK tidak ada lagi dibutuhkan. Kalau sekarang selalu kok puter-puter korupsi terus, saya sampai juga sampai kapan ya? Ini kan juga jadi putar-putar. Sampai kapan yang namanya KPK itu? Padahal Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia jadi punya alasan bahwa korupsi terus berlanjut. Apakah benar? Kan seharusnya kita harus memberhentikan yang namanya
korupsi, sehingga komisi yang sebetulnya sifatnya ad hoc ini harus sementara saja dapat diselesaikan, dapat dibubarkan. Kamu ngelamun ya? Enggak kok, enggak. Tolong jelasin kebijakan masa pemerintahan Presiden Bang Yudhoyono dong. Dih, kamu belum ngerti? Belum. Jadi gini nih. Pemirsa, pemerintah akan mempercepat pelaksanaan kebijakan satu peta dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Percepatan kebijakan satu peta tersebut memainkan peranan yang penting dalam peningkatan investasi dan pengembangan wilayah ekonomi di Indonesia. Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan kebijakan satu peta merupakan upaya pemerintah mewujudkan satu referensi dan standar yang menjadi acuan bersama kementerian dan lembaga dalam menyusun kebijakan perencanaan dan pemanfaatan ruang. Darmin menambahkan saat ini setiap kementerian atau lembaga baik pusat maupun daerah masih menggunakan referensi peta masing-masing sehingga terjadi tumpang tindih kebijakan, terutama di bidang infrastruktur. Dalam kebijakan satu peta nantinya akan tersaji dalam 85 peta tematik yang berisi informasi sesuai kegunaan masing-masing. Hingga saat ini telah 3 jam masih terjadi kontak senjata antara pasukan GAM dan petugas keamanan. Bapak Presiden, Minister Widodo, Minister Puan-Mioja, Minister Soekarno. We and the world are witnessing the glory of human dignity because we just signed the commitment for peaceful settlement. Selama pemerintahan SBY, harga BBM naik sebanyak 4 kali. Namun, Presiden SBY juga pernah menurunkan harga BBM sebanyak 3 kali. Ya, dan berikut ini akan kami tampilkan grafik naik turunnya harga BBM selama 2 periode pemerintahan SBY. Pada tanggal 1 Maret 2005, SBY menaikkan harga premium dari Rp1.850 per liter menjadi Rp2.400 per liter. Sementara solar naik dari Rp1.650 per liter menjadi Rp2.100 per liter. Pada 1 Oktober 2005, SBY juga menaikkan harga premium dari Rp2.400 menjadi Rp4.500 per liter. Sementara solar naik dari Rp2.100 per liter menjadi Rp4.300 per liter. Pada 24 Mei 2008, SBY menaikkan harga premium dari Rp4.500 per liter menjadi Rp6.000 per liter. Sementara solar dari Rp4.300 per liter menjadi Rp5.500 per liter. Di 1 Desember 2008, SBY menurunkan harga premium dari Rp6.000 per liter menjadi Rp5.500 per liter. Sementara harga solar tetap Rp5.500 per liter. Dan di bulan Desember 2008, SBY kembali menurunkan harga premium dari Rp5.500 per liter menjadi Rp5.000 per liter. Harga solar juga turun dari Rp5.500 per liter menjadi Rp4.800 per liter. 15 Januari 2009, SBY untuk ketiga kalinya menurunkan harga BBM. Harga premium turun dari Rp5.000 per liter menjadi Rp4.500 per liter. Sedangkan harga solar mengalami penurunan dari Rp4.800 per liter menjadi Rp4.500 per liter. Setelah turun harga 3 kali, SBY kemudian kembali menaikkan harga BBM pada 22 Juni 2013. Harga premium naik Rp2.000 menjadi Rp6.500 per liter. Sementara harga solar naik Rp1.000 menjadi Rp5.500 per liter.
Poin-poin keberhasilan dari Presiden SBY diantaranya adalah pertama masalah politik yang dianggap stabil. Lalu yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Ketiga, persatuan nasional yang semakin kokoh. Yang keempat adalah klaim dari Presiden tentang ia telah berhasil dalam upaya memberantas korupsi. Lalu yang kelima adalah perdamaian Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Penerapan otonomi khusus di poin ke-6. Ketujuh adalah upaya rekonsiliasi politik di Papua. Kedelapan, keberhasilan dalam persoalan utang negara. Pada puncak krisis 1998, rasio utang pada PDB sekitar 85% yang turun menjadi 23%. Woi, Tiga. Kamu Ci dari mana? Mana nih?